Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziizul ghafuur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maha suci Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk memuji manusia ini. Siapa yang di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha. Ayat ke-7. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang pertama, maka kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita sampai saat ini. Bersyukur kepada Allah bukan kewajiban. Kita bersyukur tidak juga tidak, tapi bersyukur pada Allah adalah kebutuhan. Dan Allah menjadikan apabila kita bersyukur, Allah akan menambah. Sebaliknya bila kita tidak bersyukur, justru kufur, maka Allah itu akan menghina. Maka pilihan kita tentu kita bersyukur pada Allah dan nikmat itu ditambah dan diberikan yang banyak, sehingga kebutuhan kita bisa kita
marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu esensinya adalah fiqhul wajib, melaksanakan perintah, dan tarkul manhiyah, meninggalkan larangan. Jadi dalam Islam itu yang namanya takwa itu melaksanakan perintah dan meninggalkan Allah. Itu sakit. Bahkan perintah masuk sunnah itu kita yang sehingga antara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan berikan kehormatan itu dua. Kalau satu sisi ini diganti, itu tidak akan begitu tidak. Ada satu hal yang sangat permisi bagi kita. Khususnya bangsa sendiri, termasuk saya. Kita terlalu permisi, kita terlalu maklum manakala ada saudara-saudara Muslim yang mungkin tidak melaksanakan baik perintah maupun meninggalkan larangan, atau mungkin melaksanakan perintah tapi tidak meninggalkan larangan. Ini sama saja, artinya itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan saya. Maka kita punya kewajiban, paling tidak itu memberikan pesan, memberikan teguran, memberikan ajakan agar beliau itu melaksanakan. Ini dari bawah sampai atas itu. Maka kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam masalah agama terkait dengan masalah hukum, yang adalah orang-orang. Coba kalau ada koruptor, ada 1000 koruptor itu yang beragama Islam, paling tidak 900, yang 100 itu berbagai agama itu. Ya sebenarnya kita itu hanya pemahaman aja gitu ya. Artinya apa? Orang-orang kita yang muslim, bahkan mereka itu tokoh, menteri sekalipun, gubernur sekalipun, itu kalau namanya kemudian dia korupsi, itu melanggar suara, meninggalkan, tidak meninggalkan suara. Artinya dia tentu termasuk orang-orang yang tidak bertakwa. Lain yang sering tidak dipikirkan, tentunya pejabat-pejabat itu orang-orang yang gede, yang dia tidak berpikir bagaimana takwa. Dan tentunya lagi kita sering mendengar uang korupsi itu dibawa untuk yang lain, misalnya untuk beribadah, untuk umroh, bahkan ke haji. Itu dia harusnya berpikir, oh ini asalnya ini haram, dan nanti kalau Indonesia itu tidak akan sah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini akan saya sampaikan satu judul topik yang baru kemarin awal-awal bulan Desember ini muncul di permukaan, yaitu bunuh diri. Dalam satu pemberitaan mass media ditulis miris kasus bunuh diri anak tersembunyi. KPAI mencatat terjadi 37 aduan kasus sejak Januari sampai bulan November 2020. Hadirin dan kepada umatnya, ini yang dilakukan, yang diungkap, ini adalah masalah bunuh diri di kalangan anak. Pertanyaannya, kalau bunuh diri itu orang tua, orang kaya, orang terkenal, itu mungkin karena dia bingung, bahkan mungkin karena beban mintanya, beban perasaannya itu berat, itu kemudian dia. Tapi kalau anak, kita bisa melihat apa masalah anak kok sampai bunuh diri, atau secara berbeda. Saya kira secara psikologis mungkin belum, tapi mengapa seperti dan yang dilaporkan ini 37 se-Indonesia. Walaupun mungkin angka itu masih kecil, tapi itu yang melapor, yang mengadukan, yang tidak mengadu mungkin lebih banyak. Yang berjalan 4, 3, sampai 5, dan sebagainya. Karena ada sementara mungkin orang tua atau keluarga yang tidak melaporkan,
takut bahwa bunuh diri ini merupakan hal yang tercela sehingga saya tidak mengapa bunuh diri yang dilakukan. Untuk itu maka hal-hal yang terkait dengan bunuh diri itu akan dibahas. Mirisnya yang terjadi karena bunuh diri pada anak terjadi pada usia kawan kelas 5 sampai 6 SD, kelas 1 atau 2 SMP atau SMA. Ini yang sering terjadi. Berdasarkan penelitian, terjadinya bunuh diri karena pengasuhan, bullying, asmara, kekerasan seksual, dan agresivitas. Kasus bunuh diri ini selanjutnya lebih tinggi dari aduan di atas karena ada stigma keluarga takut, malu bahwa bunuh diri ini dilakukan. Dia menganggap bahwa bunuh diri dan sudah takdir Allah. Kemudian bagaimana Islam menjustifikasi tentang bunuh diri? Jadi orang tua yang tidak melakukan ini sudah terkesukaan mau bunuh diri dan takdir, sudah ketentuan Allah. Allah yang bukan begitu tentang caranya bunuh diri atau tidak, itu dan kita yang tahu. Maka dari itu, bagaimana kemudian Islam menjustifikasi tentang bunuh diri? Islam menghukumi tentang bunuh diri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam Islam, bunuh diri merupakan dosa besar. Ketika menghadapi cobaan hidup, sebagian orang mengambil jalan pintas dengan cara bunuh. Padahal bunuh diri ini bukanlah solusi dan juga bukan jalan pintas. Bahkan bunuh diri adalah dosa yang sangat besar di dalam Islam. Besarnya bunuh diri, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, bunuh diri adalah salah satu dosa. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29 dan 30, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwan wa dzulman fasawfa nudlihi nar wa kana dzalika 'ala Allahi yasir." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kelak ia akan masuk ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Rasulullah Muhammad SAW yang bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in adzaba bihi yawmal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan azab yang besar di hari kiamat. Hadirin tidak dimati Allah. Kalau melihat tentang bunuh diri dan akibatnya, ini jangan dilihat jika dia sudah mati cukup, tapi jika melihat ke depan. Orang hidup termasuk kita ini adalah ingin kehidupan yang lebih baik bagi kita. Sehingga jelas kalau bunuh diri dan yang akan besar-besar, ini kehidupan di akhirat. Beliau mereka itu tentu dalam keadaan yang besar. Kalau bisa dikatakan bisa. Untuk itu maka kalau kita mulai dari diri kita untuk mengetahui bahwa bunuh diri bisa besar, kemudian kita harus berdoa senantiasa untuk dihindarkan dari hal-hal yang mungkin menyebabkan seseorang, kita atau anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Ini merupakan hal yang sangat urgen, sangat penting untuk kita benahi pada saat ini. Bunuh diri dalam Islam itu adalah dosa besar yang paling buruk. Namun Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa orang yang bunuh diri itu tidak kafir. Jika seorang muslim, maka ia tetap harus disolatkan dengan baik karena ia seorang muslim yang bertauhid dan beriman. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, dahulu ada seorang lelaki yang terluka. Ia putus asa lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangan. Darahnya terus mengalir hingga mati. Allah Ta'ala
mendahuluku dengan dirinya bunuh diri, maka aku haramkan surga bagi. Kemudian yang kedua adalah ngerinya azab bagi seorang yang bunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan menggunakan untuk menikam dirinya sendiri di neraka jahanam yang kekal di dalam selama-lamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan racun, maka ia kelak akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya di atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam. Hadirin dan berbahagia, berikan penelitian terhadap bunuh diri anak-anak ini ternyata kebanyakan. Dari 37 tadi kira-kira 20% itu dari ketinggian, dari gunung atau yang kita sering dengar adalah dari luka-luka lantai atas, kemudian terjun. Ini merupakan hal yang harus kita berikan perhatian pada jamaah, pada diri kita, pada keluarga kita, bahwa bunuh diri adalah dosa besar dan itu harus kita. Mudah-mudahan apa yang dijadikan topik khutbah pada siang hari ini menjadi satu peringatan bagi kita untuk meninggalkan apa yang ditinggalkan. Barakallahu wa karim. Wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikri wa taqabbal minni wa minkum ila inna. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal akhbar min al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.